Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Yuliana dengan NIM 06021282429059. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai buku teks bahasa Indonesia yang digunakan di salah satu SMP yang ada di kota Lubuk Linggau. Sebelum itu, yang terhormat Ibu Dr. Zahra Awi MPD dan juga Ibu Khalidatul Nuzula MPD yang sudah membantu dan membimbing saya dalam penulisan analisis ini. Adapun identitas buku yang saya analisis ialah judul buku Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 3, penulis Muhammad Zainal Arifin, editor Deva Nurul Fauzi dan Wulandari Septiani, desainer isi Faizal Rohman, desainer cover Budi Tauristia, penelaah Resna Juwita Nur Kirana yang diterbitkan di tahun 2023 dengan jumlah halaman 198 halaman. Penerbit Grafindo Media Pratama dengan nomor ISBN 9786020131047 Jilid 3. Kurikulum yang digunakan dalam buku ini ialah kurikulum Merdeka. Teori yang saya gunakan dalam analisis kali ini menggunakan standar penilaian buku teks dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar BSNP digunakan sebagai acuan nasional dalam menentukan kualitas buku pelajaran dari segi kelayakan isi, bahasa, penyajian, serta kegrafikan. Penelitian ini memfokuskan analisis pada dua aspek, yaitu kelayakan isi dan juga kelayakan bahasa. Adapun langkah-langkah analisis yang saya lakukan selama penelitian kali ini adalah yang pertama, saya mengumpulkan data dan juga bahan analisis. Yang kedua, saya membaca dan mencermati keseluruhan isi buku. Yang ketiga, saya mengidentifikasi aspek yang akan dianalisis seperti kesesuaian materi, keakuratan materi, dan aspek pendukung materi yang ada di buku teks. Yang keempat, saya melakukan penilaian menggunakan instrumen, yaitu instrumen checklist BSNP. Yang dimana pada tahap ini saya memberi skor pada setiap indikator-indikator menggunakan skala 1-4 sesuai pedoman BSNP. Yang dimana 1 itu sama dengan kurang, 2 itu sama dengan cukup, 3 itu sama dengan baik, 4 itu sama dengan sangat baik. Yang kelima atau yang terakhir, saya melakukan triangulasi melalui wawancara guru bahasa Indonesia. Yang dimana hal ini untuk memperkuat hasil analisis. Jadi saya melakukan wawancara dengan salah satu guru bahasa Indonesia yang menggunakan buku teks ini. Instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah checklist BSNP seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang dipadukan dengan wawancara guru. Alasan saya menggunakan alat ini ialah karena checklist BSNP itu memudahkan saya melakukan analisis secara sistematis berdasarkan indikator kelayakan isi dan juga bahasa. Dan wawancara guru itu menjadi data pendukung untuk memperkuat validitas temuan yang tidak tampak hanya melalui analisis dokumen. Dengan demikian, analisis pada penelitian saya kali ini menggunakan instrumen kombinasi checklist BSNP disertai wawancara guru yang membuat hasil penelitian ini lebih objektif dan juga komprehensif. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis isi, yang dimana pada bab kali ini saya akan memaparkan berdasarkan indikator kelayakan isi dan juga bahasa menurut standar BSNP. Untuk analisis isi yang pertama yaitu kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD sesuai capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Poin pertama yaitu kelengkapan materi. Materi yang disajikan dalam buku ini sudah tergolong lengkap karena mencakup teori mengenai jenis-jenis teks, struktur, unsur kebahasaan, serta latihan-latihan yang bervariasi. Setiap bab itu menghadirkan peta konsep, contoh teks yang dapat membantu siswa memahami materi secara bertahap. Meskipun kelengkapan materi itu masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan penjelasan dan juga contoh yang berkaitan dengan ilustrasi digital yang saat ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Poin selanjutnya yaitu keluasan materi. Keluasan materi dinilai cukup baik, ditandai dengan hadirnya berbagai contoh teks dari berbagai konteks budaya Indonesia. Buku ini memberikan wawasan yang luas terhadap jenis-jenis teks yang harus dipahami siswa kelas 3. Namun, keluasan tersebut masih terasa kurang karena belum banyak membuat contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti teks dari media sosial, artikel modern, atau fenomena pop culture lainnya.
Poin selanjutnya adalah kedalaman materi. Kedalaman materi buku ini tergolong memadai karena penjelasan konsep disampaikan secara rinci dan mudah untuk diikuti. Analisis struktur teks dan unsur kebahasaan dilakukan cukup mendalam, namun kedalaman tersebut belum sepenuhnya optimal karena sebagian besar latihan masih berada pada level kognitif rendah yaitu C1 dan C2. Siswa itu membutuhkan lebih banyak latihan yang mendorong kemampuan menganalisis dan mengevaluasi untuk mencapai kompetensi kurikulum merdeka secara maksimal. Selanjutnya yaitu keakuratan materi, yang mencakup poin yang pertama, akurasi prinsip. Prinsip-prinsip kebahasaan yang dibahas dalam buku ini akurat dan sesuai dengan teori linguistik yang umum digunakan. Konsep seperti kohesi, koherensi, konjungsi, kalimat perintah, dan struktur teks dipaparkan dengan tepat tanpa menimbulkan kesalah penafsiran. Akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi. Contoh teks dan fakta budaya yang digunakan dalam buku isi ini telah sesuai dengan sumber aslinya. Misalnya, teks tentang rumah Huawulu dan Candi Badut itu sudah disajikan dengan data yang valid, namun beberapa ilustrasi dan contoh kurang diperbarui, sehingga cenderung tidak relevan dengan lingkungan modern siswa. Meski demikian, dari segi keakuratan, materi tetap dikatakan baik. Selanjutnya, akurasi soal. Keakuratan soal masih perlu ditingkatkan. Beberapa soal, khususnya soal HOTS di halaman 27, memiliki pilihan jawaban yang ambigu, sehingga dapat membingungkan siswa. Hal ini menunjukkan perlunya revisi agar soal lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Selanjutnya ialah aspek pendukung materi yang mencakup beberapa poin. Yang pertama, kesesuaian dengan perkembangan KI dan KD atau CP. Materi yang disajikan itu sudah sesuai dengan tahapan perkembangan kognisi siswa kelas 3. Bahasa yang digunakan sederhana, runtun, dan tidak memberatkan pemahaman siswa. Struktur penyajian materi juga membantu siswa memahami konsep secara bertahap. Yang kedua, keterkaitan fitur, contoh, dan rujukan. Keterkinian materi dalam buku ini masih tergolong rendah. Buku belum banyak menampilkan contoh-contoh modern seperti teks yang relevan dengan teknologi digital di zaman sekarang. Tren literasi digital atau fenomena aktual rujukan yang digunakan juga belum terlalu banyak, mengarah pada sumber-sumber terbaru yang dapat memperkaya wawasan siswa. Yang ketiga, penalaran atau reasoning. Buku telah menyediakan beberapa latihan yang melatih penalaran siswa, khususnya melalui analisis struktur dan kebahasaan. Akan tetapi, latihan penalaran tingkat tinggi masih belum konsisten, sehingga peningkatan pada aspek ini masih sangat diperlukan. Yang keempat, yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Tugas proyek dan diskusi kelompok yang disertakan cukup membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Sederhana, namun siswa itu belum banyak diarahkan kepada problem solving yang bersifat kompleks atau kontekstual yang menjadi tujuan pembelajaran di abad sekarang. Yang kelima, itu keterkaitan antar konsep. Keterkaitan antar konsep dalam buku ini disajikan dengan runtut melalui peta konsep, penataan subbab, dan pembelajaran konsep yang saling mendukung. Hal ini memudahkan siswa memahami hubungan antara struktur teks, unsur kebahasaan, dan penerapannya. Yang keenam, penerapan atau aplikasi. Buku ini menyediakan banyak latihan yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan mereka seperti menulis teks, menganalisis teks, dan mempresentasikan gagasan. Namun, aplikasi yang diberikan masih perlu diperluas agar siswa dapat lebih berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa di masa kini. Yang ketujuh, yaitu kemenarikan materi. Secara visual, buku ini cukup menarik dan memiliki tata letak yang rapi. Ilustrasi dan warna yang digunakan juga cukup membantu pembelajaran. Yang kedelapan, mendorong untuk mencari informasi lebih lanjut. Buku ini belum banyak memberikan arahan untuk eksplorasi secara mandiri. Tidak banyak instruksi yang mendorong siswa mencari informasi tambahan dari internet, jurnal, ataupun sumber lainnya. Yang kesembilan, yaitu materi pengayaan atau enrichment. Materi pengayaan hampir tidak ditemukan banyak dalam buku ini. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan sangat membutuhkan bagian pengayaan agar mereka dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut.
Namun pada buku ini belum menyediakan ruangan tersebut. Selanjutnya adalah hasil analisis bahasa. Yang pertama, pemakaian bahasa yang mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu keterbacaan pesan. Keterbacaan pesan dalam buku ini tergolong baik karena bahasa yang digunakan umumnya jelas dan tidak terbelit-belit. Instruksi pada latihan dituliskan secara langsung sehingga siswa dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, ketepatan kaidah. Dari segi kaidah kebahasaan, buku ini relatif konsisten. Dalam penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan juga ejaan, penulisan istilah linguistik juga sesuai dengan kaidah yang sudah berlaku. Indikator selanjutnya ialah pemakaian bahasa memenuhi yang memiliki beberapa poin. Yang pertama, keruntutan. Keruntutan isi dalam buku ini sangat baik. Penjelasan konsep dimulai dari hal yang paling sederhana menuju hal yang lebih kompleks. Misalnya dari pengertian teks, struktur teks, unsur kebahasaan, sampai ke latihan aplikasi. Alur pembelajaran tersusun sistematis dalam setiap bab, dimulai dari apersepsi, analisis contoh, hingga penugasan proyek. Alur seperti ini memudahkan siswa mengikuti dan memahami materi secara bertahap. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan gagasan dalam tiap bab sudah cukup baik. Setiap paragraf terhubung dengan jelas melalui kata penghubung dan pemaparan ide yang saling berkesinambungan. Penyampaian teori dan juga contoh saling mendukung sehingga gagasan tidak meloncat-loncat. Adapun tabel kelayakan isi dan juga kelayakan bahasa yang sudah saya beri skor seperti ini. Saya melakukan wawancara dengan salah satu guru yang ada di kota Lubuk Linggau yang menggunakan buku teks ini sebagai media pembelajaran di kelasnya. Guru tersebut bernama Princess Annie Sudiza yang mengajar di SMP Selangit, Kota Lubuk Linggau. Saya bertanya mengenai apakah materi dalam buku bahasa Indonesia ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Lalu beliau menjawab bahwa sudah, dan hampir semua capaian pembelajaran yang dibutuhkan kelas 3 itu sudah ada dalam buku teks ini. Selanjutnya saya juga bertanya mengenai penjelasan konsep dan contoh teks dalam buku. Beliau menjawab buku teks ini cukup akurat dengan penjelasan strukturnya yang cukup jelas. Lalu saya juga bertanya mengenai relevansi dengan kehidupan siswa dan nilai-nilai karakternya. Beliau menjawab bahwa nilai karakter dan keberagaman sudah bagus. Saya juga suka karena banyak membahas budaya Indonesia dan berbagai daerah. Nilai karakter dan keberagaman, beliau suka karena membahas budaya Indonesia dari berbagai daerah. Tapi untuk relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa di era digital itu masih sangat kurang. Lalu saya juga bertanya mengenai segi bahasa. Lalu beliau menjawab bahwa bahasanya cukup komunikatif dan tidak terlalu kaku. Tapi kalau ketemu teks panjang itu biasanya anak-anak langsung merasa berat, jadi beliau harus bantu menjelaskan ulang sedikit demi sedikit. Selanjutnya adalah triangulasi data menurut hasil analisis saya serta wawancara saya dengan salah satu guru tersebut. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum Merdeka. Hasil temuan saya, materi dari buku itu sudah mencakup jenis-jenis teks dan capaian pembelajaran. Temuan wawancara saya, guru menyatakan bahwa hampir semua capaian pembelajaran sudah ada dalam buku. Kedua, keakuratan konsep dan juga contoh. Hasil analisis saya, konsep kebahasaan akurat, tetapi beberapa contoh kurang relevan dengan kehidupan siswa di era digital. Hasil temuan wawancara saya, guru menyatakan bahwa penjelasan sudah cukup jelas dan contoh itu sudah cukup banyak, tapi beberapa contoh itu kurang dikenal anak-anak di zaman sekarang. Selanjutnya, relevansi materi dengan kehidupan siswa dan nilai karakter. Hasil analisis saya, buku ini kuat dalam menampilkan keberagaman budaya Indonesia tetapi kurang relevan dengan kehidupan aktivitas digital siswa. Temuan wawancara saya, guru juga menyatakan bahwa nilai karakter dan keberagaman sudah sangat bagus, namun relevansinya dengan kehidupan digital siswa di zaman sekarang masih sangat kurang. Yang keempat, keterbacaan dan ketepatan bahasa. Hasil analisis saya, bahasa dalam buku itu cukup komunikatif dan sesuai dengan PUEBI dan cukup mudah dibaca, namun ada beberapa teks yang terlalu panjang untuk siswa kelas 3. Hasil temuan wawancara saya juga mengatakan bahasanya cukup komunikatif, tapi kalau siswa ketemu dengan teks panjang, beberapa anak itu merasa berat.
Selanjutnya yang kelima yaitu konsistensi istilah dan penilaian dan penulisan. Hasil temuan analisis saya, istilah dan tanda baca itu cukup konsisten. Temuan wawancara saya, guru juga menyatakan sudah cukup rapi dan konsisten. Selanjutnya latihan HOTS dan penalaran. Latihan HOTS hasil analisis saya sudah ada, tetapi sebagian soal itu masih sedikit ambigu dan masih perlu diperbaiki. Hasil temuan wawancara saya, guru menyebut ada latihan HOTS di setiap bab dan cukup membantu. Yang ketujuh, kekomunikatifan dan keterpaduan alur pikir. Hasil analisis saya, alur penyajian runtut dan terstruktur. Hasil wawancara saya, guru mengatakan bahwa buku ini runtut dan sering digunakan sebagai pegangan utama. Selanjutnya, kebutuhan pengayaan dan keterkinian. Hasil analisis saya, materi pengayaan itu masih sangat minim, contoh teks masih kurang modern, dan buku kurang membantu eksplorasi secara mandiri. Hasil wawancara saya, guru mengaku sering menambahkan materi dari internet, video, dan contoh modern agar siswa lebih tertarik. Kesimpulan berdasarkan hasil telah isi, bahasa, dan triangulasi dengan wawancara guru, dapat saya simpulkan bahwa buku Bahasa Indonesia kelas 3 karya Muhammad Zainal Arifin termasuk dalam kategori layak digunakan sebagai buku ajar pada kurikulum merdeka. Buku ini sudah memenuhi sebagian besar aspek-aspek kelayakan isi dan juga kelayakan bahasa sesuai standar BSNP. Dari aspek isi, buku ini menyajikan materi yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Dari aspek bahasa, buku ini menggunakan bahasa yang komunikatif sesuai PUEBI dan mudah dipahami oleh siswa kelas 3. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa buku ini memiliki kekuatan pada akurasi materi, kelayakan bahasa, dan keruntutan penyajian, namun masih perlu ditingkatkan pada keterkinian contoh, kualitas soal HOTS, serta penyediaan materi pengayaan agar lebih relevan. Saran saya untuk penulis buku ini menambahkan contoh teks yang lebih modern dan relevan dengan kehidupan, meningkatkan kualitas soal HOTS agar lebih analitis, tidak ambigu, serta mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menyediakan materi pengayaan pada setiap bab, menambahkan tautan sumber tambahan seperti video pembelajaran atau QR Code untuk memberikan eksplorasi mandiri siswa. Memperbarui tampilan visual buku agar lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital. Mengombinasikan penggunaan buku dengan sumber belajar digital seperti video, artikel daring, dan contoh teks aktual. Menyesuaikan atau memodifikasi latihan agar lebih menantang dan sesuai dengan kemampuan siswa. Mendorong siswa untuk aktif mencari informasi tambahan dari internet dan media digital lainnya untuk memperluas pemahaman. Dan yang terakhir, mengajak siswa untuk memanfaatkan proyek pembelajaran berbasis digital seperti poster digital, video, presentasi interaktif untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, sekian pemaparan hasil analisis saya mengenai buku teks Bahasa Indonesia karya Muhammad Zainal Arifin. Saya memohon maaf atas kesalahan kata dalam pembuatan video ini, dan saya juga memohon maaf apabila saya belum menyampaikan dengan sangat baik. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.